Ketahuilah wa ahlul maqabir, penduduk kubur itu, yantaziruna fi kulli yantazirunaka fi kulli lahzah, mereka itu menunggu engkau. Kata Imam Ghazali, menunggu kalian ini fi kulli lahzah. Jadi orang-orang kubur itunya melihat, merasakan dengan kita yang ada di dunia ini, mereka menunggu. Apa yang ditunggu? Mata tasulu ilaihim, kapan kalian ini menyusul mendatangi aku. Itu bahasanya Imam Ghazali seperti itu, mengingatkan kepada kita. Jadi matikan memang badan kita ini, jangan banyak kayak orang hidup seumuran abadan di pernah mati itu, kayak orang kekal aja panjang angan-angan. Terus ketahuilah bahwa nanti tempat kita adalah kubur. Orang-orang kubur itu menantikan kehadiran kita. Dia menunggu, mata tasulu ilaik, kapan kamu ini datang menyusul kepada aku. Makanya kita kan kalau lewat kuburan atau ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna insyaallah bikum lahiqun, kami nanti insyaallah nyusul juga ke sini. Wa inna insyaallah bikum la, insyaallah-nya itu bukan insyaallah mati itu sudah pasti, tempatnya itu loh, insyaallah aku di sini juga. Gitu. Ini kitab Imam Ghazali lagi itu, udah masalah hati, masalah kematian, bisa sadar diri, buang dunia, seperti itu. Jadi kalau kita sudah diingatkan tentang bahwa tujuan akhir kita itu adalah kubur, dan orang-orang kubur juga menunggu kehadiran kita semua ini, iyyaka tsumma iyyaka, maka perhatikan baik-baik, jauhi bujur-bujur, antasila ilaihim, bahwasanya kalian itu datang kepada mereka, artinya masuk kubur juga, bila zat, tanpa ada bawa bekal. Nah ini intinya di sini, tanpa ada bawa bekal. Jadi perlu ada bekal. Kata ulama menjelaskan, la'allahum yatabarraquna bihim, penduduk kubur itu wa yantafi'una bihim, mengharapkan barokah orang yang baru datang ini loh, dan manfaat. Apa artinya? Penghuni kubur ini satu sama lain ini masih bisa memberikan pertolongan lewat barokah, lewat manfaat. Kalau ini terkumpul dengan orang soleh, ini keumpatan ciprat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di sebelah tadi itu. Jadi kita namanya meninggal dapat milih, kan juga pilihan orang di atas kan yang hidup. Gitu. Makanya Sayyidina Umar itu berdoa lagi hidupnya, minta matikan dan dikuburkan jasad beliau antara Mekah dan Madinah. Itu ada doanya di dalam kitab Al-Qiyar. Dulu saya sempat baca, menghafalkan doanya itu. Jadi beliau berdoa, ya Allah, matikan di Madinah atau di Mekah dan kubur di situ. Kenapa di situ ada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini artinya la'allahum yatabarraqun, bisa jadi mereka menunggu kehadiran kita ini, mereka minta barokah, karena orang dalam kubur tidak bisa berbuat kebaikan dan amal lagi kan. Nah, jadi mengharap syafaat orang yang baru datang. Kalau yang datang ini orang soleh, orang wali, ulama, orang-orang yang dicintai Allah, maka orang di sebelahnya pun kena kecipratan. Namun orang berziarah yang dihiganya kena doanya kan gitu tuh. Jadi itu yang tafi'una bihim. Ada juga doa sebagian ulama itu minta, ini kan kita ini minta aja lagi nih, kita kan tidak punya daya lagi, jadi minta dengan Allah supaya jangan terkumpul di tempat orang-orang yang ahli maksiat di kubur. Kita tidak bawa bekal, malah dapat kecipratan ahli maksiat tadi yang di sebelah kita pulang tambah jadi jiran di kubur pun berpengaruh di dalam kubur itu. Kita disuruh bekal banyak-banyak, harapannya Imam Ghazali nanti kalau dikubur juga bisa memberikan barokah dan manfaat kepada tetangga yang berada di sebelahnya. Jadi penting juga itu diatur. Kalau di Banjar kan ada aklah, ya, alqah itu tanah pekuburan itu. Jadi diatur ini sini. Jadi disemrawut isinya. Kita di sini dan terutama pemerintahan kita juga belum pernah mengarah ke sana ngaturnya itu.
Apalagi tanah wadah kita ini kan cukup luas, harusnya kan diatur baik-baik. Di Samarinda kalau meninggal repot cari tanah kubur, padatnya. Yang dipikirkan rumah di dunia ini maka bakal ditinggalkan, rumah yang bakal di akhirat itu diurusi buahnya. Meninggal masing-masing batur cari, repotnya. Di sini alhamdulillah masih nyaman. Bikin alkah keluarga atau alkah ulama atau alkahnya para habaib itu baik juga dipikirkan pikiran. Qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an hadhihi al-ajsad imma qabsut tuyur au istiblud dawab. Bunyi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jasad-jasad manusia artinya batang tubuh kita ini kadangkala qabsut tuyur ay ka qabsit tuyur, seperti wadah burung apa namanya? Sangkar. Seperti sangkar. Jasad kita ini seperti sangkar, berada di atas, digantung di atas. Au istablud dawab, atau juga kandang binatang yang berada di bawah. Tuyur ini kan binatang yang di atas, burung lah seperti itu. Kemudian yang di bawah ini macam-macam, ada kucing, ayam, dan beberapa jenis yang di bawah itu kandangnya berada di bawah. Kalau binatang yang di atas, kandangnya juga di atas. Dan umumnya ini dikias oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang di atas ini orang-orang yang mulia, yang di bawah ini maaf gitu, ini orang sebaliknya seperti itu ya. Fatafakkar fi nafsik min ayyihima anta. Coba pikirkan baik-baik, bunyi Abu Bakar Siddiq, kalian itu termasuk sangkar burung yang di atas atau kandang binatang yang ada di bawah. In kunta fi minat tuyur al-ulwiyah, kalau kalian termasuk sangkar yang ada di atas, fahina tasma'u tanina tiblin, ketika ada mendekati dicabutnya ruh, artinya akhir umur. Tasma'u tanin, mendengar suara gendang, artinya ada perintah Allah Ta'ala untuk dicabut ruh seseorang itu. Apa bunyi Allah Ta'ala? Irji'i ila rabbik. Lembut panggilannya, kembali kepada Tuhan kalian. Ini orang-orang muqarrabin, orang-orang saleh, orang-orang wali, para muhibbin, orang-orang cinta. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok mereka seperti ini. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tatayyara sa'idan ila an taq'ada fi 'ali burujil jinan. Ketika ruh itu dicabut, ruhnya para nabi, para aulia, para salihin, itu ketika dicabut ruhnya terbang karena posisi di atas. Tatayyara sa'idan, naik, ila antak ada ruh tersebut sampai naik fi a'ali burujil jinan, sampai bagian atas punggung sorga. Sorga itu atapnya ya arsyur rahman, itu arasnya Allah. Jadi berada di aras. Jadi ruhnya orang-orang soleh itu ketika wafatnya sudah berada di sorga, dibawa ke sorga. Kan banyak pertanyaan itu, kemudian sudah mati ruhnya kemana? Seperti itu kan. Nah, rohnya orang-orang soleh itu dibawa ke atas, dibawa ke sorga. Di sini dijelaskan Imam Ghazali fi a'ali burujil jinan, sampai ke punggung sorga. Buruj. Ada kalau di Dubai itu hotel Buruj apa tuh? Burj Khalifah. Punggung Khalifah artinya tinggi bujur kan. Buruj maksudnya di arasnya Allah Subhanahu wa taala di sorga. Aras itu maq'adu arwahis sholihin, tempat ruh-ruhnya para orang soleh dibawa ke sana. Terus seperti disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'adz. Arasy Allah taala itu pernah bergerak, pernah bergoyang-goyang karena wafatnya seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sampai bergoncang, Nabi yang mengatakan seperti itu. Sa'ad bin Mu'adz ini beriman sejak kecil dengan Nabi Muhammad, masih muda-muda, tapi ketika beriman mengabdi habis-habisan, menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad, pasrah dengan Nabi. Sampai berucap Sa'ad bin Mu'adz ini, ya Rasulullah, andai kata kau suruh aku terjang lautan itu, maka aku akan lakukan.
Artinya sami'na wa ata'na, mendengar dan dituruti apa yang diucapkan Nabi. Kemana Nabi ikut, perang Nabi ikut. Akhirnya di perang Khandaq Sa'ad bin Mu'adz ini kena panah sampai akhir hayat beliau, masih muda. Dan sahabat ini semua pada menangis dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz ini, karena pemuda yang begitu gigih memperjuangkan syariatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, dan kata sahabat yang lain, aku tidak pernah menemui menangisnya Abu Bakar dan Umar ini seperti menangisnya ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Saking menjeritnya, sedihnya kehilangan seorang sahabat yang begitu setia kepada Nabi Muhammad. Alhasil dimandikan, dikafani dan dibawa ke kubur Sa'ad bin Mu'adz ini yang arasy Allah Ta'ala bergoncang tadi. Dipikul, sahabat berucap, kami ya Rasulullah tidak pernah memikul ringannya jenazah sebagaimana ringannya keranda jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz. Ada orangnya bukan hilang, ada, tapi ringan bujur. Kata Nabi Muhammad, 70.000 malaikat yang ada banyak malaikat yang membantu memikul sehingga jenazah itu ringan. Terus ketika sholatnya Sa'ad bin Mu'adz ini, 70.000 malaikat turun yang sebelumnya belum pernah turun ke muka bumi, ikut mensolatkan jenazahnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Ini orang yang begitu cinta, sayang besar, pengorbanannya hanya untuk Nabi Muhammad. Sampai seperti ini, malaikat-malaikat banyak yang turun sehingga jenazah beliau ringan, dan sahabat semuanya terkagum-kagum dengan keadaan yang terjadi pada Sa'ad bin Mu'adz. Mereka menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Sa'ad bin Mu'adz. Lalu bunyi Nabi Muhammad, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad bin Mu'adz. Itu arasnya Allah Subhanahu wa taala goyang menanti kehadiran ruhnya Sa'ad bin Mu'adz ini. Subhanallah ya. Ini menunjukkan bukti bahwa ruhnya para aulia, para syuhada, para ulama, para salihin, para anbiya, para rasul itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penghuni langit, penghuni arasy, penghuni surga pun kesenangan adanya ruh-ruh tersebut datang. Ini ruh orang baik seperti itu. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq itu tadi imma qabsut tuyur, seperti sangkar burung, posisinya di atas. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, in kunta minad dawab, kalau kalian termasuk kandang burung yang ada di bawah. Ini kebalikan yang tadi. Kama qala Allah taala, ulaika kal an'am bal hum adall. Ahli maksiat yang selalu lupa kepada Allah dan Rasulnya, tidak pernah memperjuangkan syariat agama Allah, mereka ini kal an'am, hidupnya kayak binatang. Bal hum adall, bahkan lebih parah, lebih sesat daripada binatang lagi keadaan mereka itu. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatin nar, maka jangan ahli maksiat itu jangan merasa tenang. Yang tidak mau ibadah kepada Allah jangan merasa damai, jangan merasa aman hidupnya. Perpindahan min zawiyatid dar, dari pojok rumahnya itu kemana? Ilan nar, larinya ke neraka, bukan ke surga, ruhnya dibawa ke neraka ahli-ahli maksiat itu. Makanya maaf itu dibawa berat. Terus proses masuk kuburnya pun lambat. Ini ciri-ciri di antara orang yang baik itu, dia setelah wafat tidak lama proses, cepat masuk kubur seperti itu. Tapi jangan jadi ponis yang lambat-lambat di ahli neraka gitu. Alamat aja seperti itu. Jadi ahli maksiat ini hidupnya kal an'am. Tuhan ada cuman dipakai, aturan ada ditabrak. Kal an'am, binatang, tidak ada aturan, tahunya mau makan minum, bila makan diambil berkelahi. Kal an'am bal hum adall, bahkan manusia ketika lupa, ketika sesat lebih parah daripada binatang lagi. Ini gambaran di dalam Al-Quran seperti itu, menceritakan tentang keadaan ahli maksiat, dan ruhnya pun digotong ke neraka seperti itu. Ruya annal Hasan al-Basri rahimahullah u'tiya syarbatan min ma'in barid. Pernah Imam Hasan al-Basri diberi air minum yang dingin.
kita paham kalau air dingin ini kan minuman segar kan, apalagi sudah jam 2, jam 3, jam 4 tuh merian itu di pasar tuh airnya segentongan tuh mau dibawa pulang rasanya kan. Segar ini, paling 2 teguk udah sekilang hausnya. Nah, jadi Imam Hasan Al-Basri pernah diberi air minum, air dingin yang segar, yang nikmat gitu. Ketika diambil, falamma akhadal qadah, ketika diambil gelasnya, ghusya alaih azala aqluh. Imam Hasan Al-Basri ini siup itu kan bagian daripada hilang akal. Diberi air minum siup Imam Hasan Al-Basri. Kalau kita diberi air minum segar teriak kan, ini sudah maunya gitu kan, ini langsung siup. Fala wasaqata min yadih, dan gelasnya itu gugur dari tangan. Kemudian falamma afaqa qila lahu ma laka ya Aba Sa'id, pas sembuh ditanya orang, Aba Sa'id, wahai Hasan Al-Basri, tadi pas kita diberi air minum kenapa jadi siup sampai itu gugur gelasnya? Qala dzakartu amniyata ahlin nar, aku keingatan permohonan penduduk neraka. Orang alim ya, jadinya pikirannya tuh tidak pernah macam-macam. Hina yaquluna li ahlil jannah, ketika penduduk neraka itu sudah digambarkan dalam Al-Qur'an, mereka memohon kepada penduduk surga. An afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah, mereka memohon minta air kepada penduduk surga. Ini kan di sebelah ini kan kena azab nih, minta makanan, minta minuman. Kan di ini surah apa ini? Surah Al-A'raf kan di juz 8. Kalau lengkapnya apa? Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Apa jawaban penduduk surga? Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Mereka menjawab, enggak bisa, kalian orang kafir. Ini minuman, makanan, nikmat khusus orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diingat oleh Imam Hasan Al-Basri ketika diberi minuman segar, minuman yang nyaman tadi itu. Aku keingatan itu, takut termasuk kelompok orang yang meminta itu nah. Sampai ke situ pikirnya itu nah. Kita ini kan apa adanya nikmati, pokoknya happy aja. Kalau orang-orang wali, orang-orang sufi seperti itu sampai ke sana mereka berpikirnya. Siup, diberi air siup, kalinya keingatan kisah ini. Nanti di dalam surga itu olok-olokan neraka tuh, bukanya lawang. Orang neraka ini mau keluar sampai ke muara surga, tutup umurnya gitu. Nah, ada seperti itu kayak saya. Ini sampai meminta air kan, itu saking perihnya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita jangan sampai masuk ke sana tuh. Nah, ini kita kajian subuh bulan Ramadan ini kena ke bab jaga hati terus nih, ingat neraka, ingat mati. Sudah mata ngantuk, malam begadang, perut kenyang, ya ginilah ujiannya. Mudah-mudahanlah kita terjaga dari kemaksiatan. Ayyuhal walad law kana al-ilmul mujarrad kafiyan laka wa la tahtaju ila amalin siwah lakana nadahu Allah ta'ala hal min sa'il hal min mustaghfir hal min ta'ib dha'ian bila faidah. Andai kata ilmu yang dipelajari dengan perguruan yang begitu lama, jauh, banyak, itu merasa cukup al-mujarrad dan tidak diamalkan, wala tahtaju ila siwah, yakni tidak butuh amal lagi, lakana nida Allah, terus apa hubungannya ada panggilan Allah. Kapan? Hal min sa'il. Kan kalau waktu subuh tuh Allah Ta'ala ada berucap melalui malaikatnya, hal min sa'il, ada yang minta kah? Atau hal min da'in, ada yang mau berdoa kah? Kan berdoa tuh amal. Artinya Allah Ta'ala memberikan tawaran gitu. Nah, ini kan ada permohonan, permintaan Allah. Siapa yang mau, ayo. Gitu tuh. Artinya kita disuruh beramal, bukan hanya sebatas belajar ilmu tadi. Hal min mustaghfir, di subuh-subuh Allah Ta'ala minta, ada yang mau minta ampun, fa'aghfirullah, yang minta ampun ku ampuni, yang minta fa'asjibu, maka aku
fa astajib, maka aku akan kabulkan. Terus hal man taib, ada yang mau bertaubatkah? Fa aqbalu taubatah, dan aku akan terima taubatnya. Ini ada pertanyaan seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini merasa alim, merasa banyak ilmu dan aman tidak mau beramal? Cukup amal batin aja guru, nih usah lagi gila sembahyang, jongkong ruwat, puasa, menyakiti ruh, sembahyang memurei lubang burit mah. Amal hati aja mah tidak bisa. Syariat dan thariqat, hakikat semuanya jalan kan. Makanya semalam Imam Ghazali, amal zahir maksudnya sembahyang, puasa itu jangan dikurangi, jangan sampai muflis, jangan sampai tidak dilakukan. Demikian amal batin pun jangan sampai tidak ada. Maka semuanya termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Waruya anna jama'atan minas sahabah ridwanullahi ta'ala dzakara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma faqala alaihi salah ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Masih tentang kita disuruh untuk beramal. Diriwayatkan bahwasanya ada satu kelompok sahabat, jamaah daripada sahabat yang semoga diridhoi oleh Allah, mereka menceritakan tentang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kan sepupu Nabi, muda, Abbas pamannya Nabi, berdian sanad dengan Abdullah. Ini sama-sama sahabat, Abdullahnya sahabat, Abbasnya pun sahabat. Mereka menceritakan tentang kebaikannya Abdullah bin Mas'ud. Kayak kita ini kan mencari mengesahkan kawan biasa kayak gitu. Nah, didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi, ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki huwa law kana yusalli bil lail, yaitu dia laki-laki yang kalau di malam hari, yakni nisful akhir, malam subuh, sebelum subuh waktu sahur dia sholat malam. Inilah laki-laki yang baik. Bahkan Nabi berucap, andai kata laula an asyqa ala ummati la farradtuha alaihim, andai kata sholat tahajud di waktu sahur itu tidak memberatkan kepada umatku, maka hukumnya bukan sunnah tapi fardu. Saking pentingnya sholat tahajud itu. Nah, jadi laki-laki yang baik itu bukan gantengnya, bukan kayanya, tetapi ibadahnya di malam hari. Artinya tetap ibadah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah bersabda kepada laki-laki daripada sahabat, ya fulan la tuksirin naum bil lail, wahai si anu jangan banyak tidur malam. Ngapain nonton TV? Ndak. Fa inna kathratan naum bil lail tad'u sahibah faqiran na'udzubillah yaumal qiyamah. Orang yang malamnya penuh dengan tidur, yakni sia-sia mah dia ada isinya. Ibadahnya dia ada malam loh, bukan subuh, bukan isya. Kalau isya sudah wajib, subuh sudah pasti. Ini selain itu antara jam 2 sampai adzan subuh itu loh. Nah, orang yang tidak mengisi waktunya dengan ibadah di waktu itu, kata Nabi, tad'u sahibah faqiran, orang itu nanti di hari kiamat termasuk kelompok orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, miskin. Artinya amal di waktu itu mahal harganya dan keuntungannya besar, beribadah di malam hari. Saya sering menyampaikan, guru kami di Martapura Bepadah, kalau bangun malam itu memang pas berat bujur sembahyang didapat, paling tidak kita duduk menghadap kiblat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terakhir sudah, itu pilihan akhir sudah Om. Duduk menghadap kiblat, ini umpama sudah berat bujur, sudah badan macam-macam halangan, duduk menghadap kiblat berdoa, ya Allah. Berdoa aja, berdoa karena doa mukhul ibadah, intisari, saripati ibadah. Jadi tetap ada isinya di situ. Jadi termasuk orang fakir, orang miskin, orang lain nyaman-nyaman sugih-sugihnya, inya miskin, kasihan. Ayyuhal walad, ini masih sekitar anjuran untuk mengisi waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bih, ini perintah. Sebahagian malam bunyi Allah Ta'ala, sebahagian malam maka hendaklah bangun tahajud. Ada kalau ceramah guru sekumpul ya, hai penduduk sekumpul, ahli sekumpul, bangun malam,
bangun malam beribadah, bangun malam. Duit keluarkan, artinya jangan pelit. Kan gitu tuh bahasa guru sekumpul. Jangan pelit, bangun malam, jangan tidur maha. Wabil ashar hum yastaghfirun. Ini Allah Ta'ala senang kepada orang yang bangun malam dia minta ampun. Apa amalan tengah malam? Baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Resapi. Kan jaringan dilelet kalau subuh itu. Yang lain pada tidur, kita khusyuk. Dan doa memang qabul. Mujarab doa di sana itu nah. Di waktu akhir itu nah. Nisful lail. 1/2 akhir malam itu waktu termasuk waktu yang mustajab berdoa. Khusyuk bangun berdoa di sana. Saya aja kalau terplepet itu andalan di situ sudah bano berhimat bujur-bujur minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebelet bujur insyaallah alhamdulillah ya bukan kayak orang sombong gitu ya, apa rata-rata Allah Ta'ala berikanlah keinginan kita di situ di mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang punya keinginan ya minta dengan Allah ya. Jangan ngeluh, jangan galau sorang-sorangan bangun malam. Tetap aja kita duduk di makam ridho, makam syukur. Sebenarnya gitu. Memang meminta itu tugas saja, mukhul ibah. Jangan dimarah dengan Allah Ta'ala, ya Allah. 2 tahun udah sarang burungku ini belum diisi jual lagi. Kawan tetangga sudah nyaman panen, aku belum jual lagi. Mamai. Tetap aja duduk di makam, ada aja hikmahnya. Tapi malam bangun aja berdoa, ya Allah mudah-mudahan cepat diisi ini. Nah, intinya jangan bermamai itu. Kita tetap jangan hilangkan fungsi hamba itu dihilangkan, tetap dipakai masa di situ. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka minta ampun di waktu subuh. Wa qala alaihi salatu wassalam salasatu aswatin yuhibbullahu ta'ala yuhibbuhallahu ta'ala sautud dik wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. Ingat baik-baik, ada 3 macam suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sautud dik, kokoknya ayam di waktu subuh itu nah. Kokok ayam, sautud dik. Pernah di zaman Rasulullah ayam berkokok, teriak, ada sahabat marah, kurang ajar mano ini, teriak para nabi. Bunyi Nabi, jangan tegak itu. Dimarahi oleh Rasulullah SAW. Jangan dibenci. Di dalam kitab di Syarah Sitin disebutkan kokoknya ayam itu hina yasma'u adzana ahlil arash, ketika mendengar azannya penduduk arash, ayam berkokok, artinya berbetulan. Dan ditafsirkan oleh ulama, suara kokokan ayam ini isinya ya ibadallah udhkurullah. Itu isinya kokokan ayam itu nah. Ya ibadallah udhkurullah. Ya tiba jamnya berkokok tuh, adakah jam 10 malam atau jam 10 hambat? Kan jarang terjadi seperti itu. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 kita mau sembahyang itu selalu berkokok. Ya ibadallah uzkurullah. Umat Rasulullah bangun. Itu bahasanya. Ada juga hadis Nabi SAW itu isinya kokokan ayam itu apa itu isinya? Intinya jangan dicaci maki. Kokokan ayam siyahuddik itu, suara teriakan ayam itu jangan dibenci. Li'annahu ra'atil malaikah. Kata Nabi, inya itu bekokok itu lagi melihat malaikat. Gitu. Jadi kokokan ayam itu termasuk salah satu suara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbu Allahu taala. Kokokan ayam tadi itu. Saya dulu ada di Berurang Manok Filipina, jam 1 udah dihantamnya. Di lawas ada orang terganggu kesian, potongnya sudah. Padahal
Padahal suaranya ini termasuk suara yang disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu besok beli banyak Bud. Maksudnya kalau dengar suara ayam tuh pas jam ibadah, pas waktu mustajab, gitu. Jangan manuknya dipelihara, orangnya disembahyang. Muyak mendengar suara ayam kokok terus. Yang kedua, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang baca Quran. Suaranya itu termasuk suara yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sautul mustaghfirin bil ashar, dan suara orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara Quran. Yuk lihat kawan-kawannya Mel. Ini bahasa Nabi loh. Suara orang istighfar, suara orang baca Quran, suara ayam di jauhnya itu nah. Di sinkron modelnya kan. Ini dah menunjukkan bahwasanya ciptaan Allah melalui suara ayam pun adalah suara yang mulia dan penuh hikmah di situ. Kita selama ini dipaham suara manuknya apa maksudnya. Padahal di kitab-kitab banyak dijelaskan tentang dik ini, siyahud dik, tentang teriakan ayam itu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan hidup kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolongi kita dalam berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khatimah, dicabut ruhnya. Ala hadinni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.